Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, coba simak dengan baik ya. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan membahas beberapa sifat yang kurang baik dan sebaiknya kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Sifat ini mungkin sering kita temui bahkan tanpa sadar kita lakukan. Yang pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu perilaku tercela. Ya, perilaku tercela adalah perbuatan buruk yang dilarang agama karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, jika adik-adik sudah mengetahui apa itu perilaku tercela, mari kita lanjutkan ke macam-macam perilaku tercela yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Macam-macam perilaku tercela yang kita akan bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu ada licik, yang kedua tamak, yang ketiga zolim, yang keempat diskriminasi. Setelah kalian mengetahui macam-macam perilaku tercela pada pembahasan kali ini, mari kita bahas satu persatu. Sifat pertama kali yang akan kita bahas adalah sifat licik. Apa itu licik? Licik adalah sifat curang atau penuh tipu daya demi keuntungan pribadi. Contohnya seperti menjebak teman dengan kebohongan, manipulasi. Nah, licik ini dapat menyebabkan akibatnya hilangnya kepercayaan, timbul permusuhan. Nah, cara mengatasi sifat licik yang pertama, kita membiasakan diri untuk jujur. Jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kejujuran membuat orang lain percaya kepada kita. Yang kedua, kita belajar berterus terang, tidak menyembunyikan kebohongan demi keuntungan pribadi. Yang ketiga, kita menanamkan rasa takut dan sadar bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan kita. Dengan begitu, kita akan berpikir dua kali sebelum berbuat curang. Kita lanjutkan dengan sifat yang kedua, yaitu sifat tamak. Apa itu tamak? Ya, tamak adalah sifat serakah, tidak pernah merasa cukup. Contohnya, ingin bagian lebih, tidak mau berbagi. Akibatnya, hilangnya rasa syukur, menimbulkan iri dengki. Cara mengatasi sifat tamak. Yang pertama, kita melatih sifat qanaah. Apa itu qanaah? Yaitu merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Yang kedua, kita harus membiasakan diri untuk bersyukur atas nikmat Allah sekecil apapun itu. Yang ketiga, kita melatih diri untuk berbagi dan bersedekah, karena dengan berbagi kita belajar mengendalikan rasa serakah. Selanjutnya sifat yang ketiga, yaitu sifat zolim. Zolim adalah sifat menindas, menyakiti, atau tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya seperti merampas hak orang lain atau berlaku semena-mena. Akibat muncul sifat ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhi oleh masyarakat. Cara mengatasi sifat zolim yang pertama, kita harus membiasakan diri untuk bersikap adil, baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Yang kedua, kita harus menjaga hak orang lain dan tidak merugikan mereka demi kepentingan pribadi. Yang ketiga, kita harus menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang, sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan sifat yang terakhir yaitu sifat diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah sifat yang membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, ras, agama, atau status sosial. Contohnya seperti menghina karena miskin atau berbeda kulit. Akibatnya timbul perpecahan, hilangnya persaudaraan. Cara mengatasi sifat diskriminasi yang pertama, kita belajar untuk menghargai perbedaan dan tidak merendahkan orang lain. Yang kedua, kita meneladani nilai persaudaraan dalam Islam atau ukhuwah yang mengajarkan kita saling menghormati dan saling menghargai. Yang ketiga, kita harus membiasakan diri untuk bersikap toleransi, baik dalam pergaulan maupun dalam kehidupan masyarakat. Nah, dapat disimpulkan bahwa perilaku tercela seperti licik, tamak, zolim, dan diskriminasi itu harus dijauhi karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Seharusnya seorang muslim hendaknya membiasakan akhlak terpuji seperti jujur, adil, qanaah, dan menghargai sesama agar hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita dan menjadi pengingat agar kita selalu berusaha memperbaiki diri. Dan terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan keberkahan. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.